Hai Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study, Your Study Partner. Hari ini kita mau membahas paket soal 1 Matematika Dasar untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Kita mulai aja. Jadi kenalin, nama aku Hanurni Oltayahkub dari jurusan Akuntansi FEUI Angkatan 2023. Salah satu achievement aku merupakan pejuang SNBT tahun 2023 juga dan berhasil lulus dengan nilai akhir sekitar 700-an. Oke, jadi kita mulai aja ya. Ini mungkin kalau kalian mau coba jawab bisa pause aja videonya, terus nanti kita bahas bareng-bareng. Kita mulai nomor 1. Diketahui bahwa fx sama dengan 6 kurang 3x pangkat 3. FOGX sama dengan min 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x kurang 18. Maka G min 2 adalah, nah jadi soal ini membahas tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu kan dia ditulis kayak gini ya, FOGX. Ini juga bisa ditulis sebagai FGX. Nah, apa sih yang mau kita lakukan? Jadi, dari FGX ini kita mau mensubstitusi fx-nya ini menjadi gx, menjadi FGX. Berarti kan dia bilang di sini fx ya, berarti x-nya itu kita substitusi dengan gx. Berarti FGX sama dengan 6 dikurang 3, karena ini ada x, x-nya kita substitusi dengan gx. Di pangkat 3. Gini. Nah, kita udah dapat nih persamaan FGX-nya. Tinggal kita samain sama yang FOGX. Yaitu min 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x kurangi 18. Nah, ya udah ini kalian dapatkan. Nah, ini tinggal karena ada 6 kurang 3, ini kita bisa pindah-pindah ruas ya. Jadi kita mau buat dia jadi GX aja. Nah, 6 pindah ruas kan jadi min 6 ya. Kenapa? Karena plus pindah ruas menjadi negatif 6. Ya udah, terus yang min 3-nya ini kita juga mau pindahkan ruas. Nah, gimana caranya pindahin ruas untuk yang min 3 ini? Jadi min 3 ini kan sama dengan min 3 kali GX pangkat 3. Nah, kalau dia perkalian, pindah ruasnya jadi dibagi. Jadi ini bisa ditulis kayak gini ya. Min 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 24x. Ini min 18, min 6. Langsung kita jadikan min 24 dibagi min 3. Ini kan berarti min 3 bagi min 3, 1 kali x pangkat 3, x pangkat 3. 6 bagi min 3 sama dengan min 2x kuadrat. 24 bagi min 3 sama dengan min 8x. Min 24 bagi min 3 plus 8. Nah, kita dapat segini. Nah, ini kan masih berbentuk gx pangkat 3. Kan kita mau buat dia menjadi gx aja. Nah, berarti kita juga mau memindahkan ruas dari si pangkatnya ini. Nah, pangkat dipindah ruas, berarti dia tuh bisa juga ditulis jadi gini ya. Ini pakai persamaan yang ini sama dengan 1/3. Dia berarti pangkat 3 dipindah ruas jadi 1/3. Jadi pangkat 1/3. Pangkat 1/3 kan bisa juga ditulis sebagai akar 3 gini ya. Ya, ini tulislah jadi kayak gini. Nah, dia tanya G min 2. Berarti tinggal substitusi X ke dalam min 2-nya. Substitusi min 2 ke dalam X-nya. Oke, berarti X pangkat 3 min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Terus, min 2X kuadrat. Berarti substitusi X-nya ya. Berarti min 2 kuadrat 4 kali min 2 hasilnya min 8. Terus min 8 kali X. Min 8 kali min 2. Hasilnya plus 16. Terus ditambah 8. Ini bisa kita jumlahin dulu. Min 8, min 8. Berarti kan min 16. Min 16 tambah 16 kan habis ya 0. Berarti tinggal akar 3 dari 8. Ini kan sama dengan
2. Berarti jawaban yang benar adalah 2. Lanjut. Nomor 2, diketahui jika solusi dari 4 tambah 3x tambah 2x kuadrat sama dengan 0 adalah A dan B. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per B dan 1 per A adalah, ya ini tuh persamaan kuadrat. Ini tuh ada rumus yang sangat penting sekali. Bisa mungkin kalian hafalin ya. Jadi, x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Tapi kalau x1 dikali x2 sama dengan C per A. Nah, kita bisa pakai rumus itu untuk mencari soal kita. Nah, ini tinggal kalian tulis dulu ya persamaannya. Mungkin kalau kalian bertanya-tanya kenapa agak beda, jadi ini kita buat dia sebagai urutan kayak gini ya, x kuadrat tambah bx tambah c gini. Kita buat dia jadi urutan yang kayak gini, berurutan. Nah, ini kita mau cari akar-akarnya. Berarti akar-akarnya kita misalkan, ini kan dia udah bilang kalau misalnya akar-akarnya adalah A dan B. Berarti X1-nya A, X2-nya B. Jadi A tambah B sama dengan min B per A. Min B per A. B-nya itu kan 3. Berarti min 3 per 2. A kali B. Berarti C per A. C per A adalah 4 per 2. Berarti hasilnya 2. Nah, akar-akar baru 1 per B dan 1 per A. Nah, berarti kita bisa pakai 1 per A tambah 1 per B pakai min B per A. Maaf, jadi 1A 1 per B ini bisa kalian jumlahin dulu ya. Ini kan sama dengan AB. Berarti ini A-nya coret B plus A. Ya udah, berarti sama dengan A tambah B per AB. Nah, A tambah B-nya kan udah dapat min 3 per 2. Jadi di sini min 3 per 2 per 2. AB kan 2 ya. Jadi ini kan tinggal kalian min 3 per 2 dibagi 2 per 1. Berarti sama dengan min 3 per 2 kali setengah. Berarti kan min 3 per 4. Nah, dapat ya 1 per A tambah 1 per B-nya. Nah, kalau 1 per A dikali 1 per B, gimana? Berarti kan dia perlakuannya 1 per A kali 1 per B. Sama dengan ya 1 per AB. AB-nya itu kan 2, berarti ya 1 per 2. Masukkan ke dalam rumus persamaan. Nah, ini tuh rumus umum ya. Dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat kurang A tambah B kali x tambah AB sama dengan 0. A tambah B-nya kita udah dapat berapa dari akar yang baru, yaitu min 3 per 4. Jadi masukin jadi x2 dikurangi min 3 per 4 dikali x ditambah AB-nya berapa? Di sini kalau ikut yang AB adalah, nah berarti ya udah ini x2 ditambah 3 per 4 x tambah setengah sama dengan 0. Nah, ini mungkin bisa kita, karena di pilihannya itu dia tidak menerima adanya bilangan pecahan, kita bisa hilangin pecahannya dengan cara dikali 4. Berarti 4x kuadrat ditambah 3x tambah setengah kali 4, 2 sama dengan 0. Dicari di jawabannya, jawabannya yang benar adalah E. Oke, benar ya. Sebentar. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Diketahui jika ABC adalah 3 suku berurutan suatu deret aritmetika. Nilai X yang memenuhi persamaan B kurang C, X kuadrat tambah C kurang A kali X tambah A kurang B sama dengan 0. Nah, ini tuh adalah soalnya membahas tentang deret aritmetika. Nah, kita bisa pakai pemisalan. Jadi, kan ini ada ABC. Tulis dulu ABC. Kita bisa pakai pemisalan P. P itu adalah suku sesudah dikurangi suku sebelum. Berarti kalau dari sini kita bisa pakai mungkin B dikurangi A. B ini sebagai suku sesudah. Terus A-nya ini sebagai suku sebelum. Sama dengan P. Bisa juga C kurangi B sama dengan P. Nah,
kebetulan di sini dia ada bilang ya, B kurang C tambah C kurang A, kita kan dapat ada persamaan ini ya, kita bisa cari B kurang C-nya sama C kurang A-nya. Nah, di sini kita bisa cari gini, kita coba jadikan ini B sama dengan min P, gini aja dulu, min B sama dengan P kurang C, berarti kan B sama dengan min P tambah C. Berarti masukin ke sini, min P tambah C kurangi A sama dengan P. Pindahin ruas, C kurang A sama dengan P tambah P, yaitu 2P. Kita dapat ya C kurang A-nya 2P. Kalau B kurang C itu gimana? Kita juga bisa pakai ini aja ya. Kita pakai persamaan ini, kita apain? Jadi dia minta B jadi kurang C. Nah, berarti kan di sini kan masih C kurang B ya. C kurang B sama dengan P. Nah, kalau misal kita ubah, berarti kan C sama dengan P tambah B. Berarti ini kita bisa ubah P-nya ke sini, C-nya ke sini. Min P sama dengan min C tambah B. Ini kan juga bisa ditulis sebagai B kurang C. Berarti B kurang C kita dapat sebagai persamaan min P. Nah, ya udah tinggal disubstitusiin. B kurang C min P, C kurang A 2P. Terus A kurang B gimana? Ini juga bisa dari persamaan yang ini. Kan dia bilang B kurang A sama dengan P. Berarti di sini kalau min A sama dengan P kurang B. Berarti kalau misal mau berubah, tinggal min P sama dengan A kurangi B. Nih ya. Jadi dapat A kurang B adalah min P. Nah, misalkan P-nya 1. Kita pakai contoh pemisalan, angkanya bebas, tapi kita coba yang paling gampang yaitu 1. Nah, tinggal masukin P-nya jadi 1. Berarti kan min P min 1. 2P, 2 kali 1, 2. Min P min 1. Ya udah tinggal dijumlahin, dikomput. Berarti kan ini min X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Terus ini kita kalikan min 1 biar dia jadi X kuadrat ya. Berarti X kuadrat min 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini tinggal dicari akar-akarnya. Jadi akar-akarnya adalah X kurang 1 sama dengan 0. X-nya adalah 1. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kalau misalnya pakai P2 atau P3 gimana? Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti hasilnya juga bakal ke sini lagi kok. Gini. Misalnya kan kalau min 2 jadi min 2X kuadrat ditambah 2P. Berarti kan, ini kita coba hapus aja semuanya. Berarti kan dia gini ya. Misalnya min P kuadrat berarti min 2X kuadrat tambah 2P. 2 kali 2, 4. Berarti 4X min P. Min P berarti min 2 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bakal bagiin min 2 juga. Ini kan jadi hasilnya X kuadrat. 4 bagi min 2, min 2X. Min 2 bagi min 2 adalah tambah 1. Ini kan balik ke sini lagi. Jadi sama aja. Jadi hasil yang benar adalah, jawabannya adalah E, 1. Oke, masuk ke nomor 4. Oh, kita udah 3 nomor. Masuk ke nomor 4. Nah, ini adalah nilai dari 3 tambah 1 dikali 3 pangkat 2 tambah 1 dikali 3 pangkat 4 tambah 1 kali 3 pangkat 8 tambah 1 per 3 pangkat 16 kurang 1 sama dengan. Ini kalian berpikir, ini soalnya mungkin bakal susah banget karena mungkin kalian gimana ya? Mungkin kalian berpikir cara menyelesaikannya adalah dengan mengkomput satu-satu pangkatnya ini. Bisa sih, tapi itu lama banget. Jadi ada rumus cepatnya ya. Nah, ingat A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Kenapa bisa gini? Karena kalau ini kita kalikan, kan jadinya A kuadrat. A dikali B tambah AB. Min B
kali A berarti min BA. Min B kali B adalah min B kuadrat. Ini kan sama ya, berarti ini habis. Jadinya A kuadrat kurangi B kuadrat. Itu ya, ngerti ya? Ini dia. Oke, ini dihapus aja. Nah, ini kan jadinya gini. Nah, 3 pangkat 16 kita bisa ubah dia jadi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Gimana? Jadi kan 3 pangkat 16 kurang 1. Kita dia ubah jadi sesuatu yang dipangkatkan 2 gini. Kenapa? Kita bisa ubah dia menjadi 3 pangkat 8 dipangkat 2. Kenapa? Karena kan kalau pangkat dipangkatkan lagi, kalian bisa saling mengkalikan pangkatnya jadi 3 pangkat 16 gitu. Nah, ini kurangi 1 kuadrat. Nah, ini kan udah jadi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, 1 kuadrat ya tetap 1. Nah, berarti kalian bisa ubah dia jadi 3 pangkat 8 kurang 1, 3 pangkat 8 tambah 1. Nah, ya benar ya. Nah, terus dari 3 pangkat 8 kurangi 1, ini kita bisa ubah lagi. Berarti kan jadi 3 pangkat 4 dikuadratkan kurang 1. Berarti kan jadi 3 pangkat 4 kurang 1, 3 pangkat 4 tambah 1. Ini kan karena ini tadi dijadikan pecahan jadi 2 ini kan masih sisa. Berarti ini ya ditulis lagi ya. Nah, terus ini aku hapus lagi biar nampak. Nah, dari 3 pangkat 4 kurang 1 ini bisa kita pecahin lagi. 3 pangkat kurang 1 berarti jadi 3 pangkat 2 dikuadratkan lagi kurang 1. Sama dengan kan 3 pangkat 2 kurang 1, 3 pangkat 2 tambah 1. Ini karena tadi nggak dipecahin, tulisin lagi. Ini juga sama. Nah, 3 pangkat 2 kurang 1 juga bisa dipecah lagi. Jadi gimana? Jadi, 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 pangkat 1 dikali 2 kurang 1 kuadrat. Berarti jadinya gini ya, 3 kurang 1 dikali 3 tambah 1. Berarti ini sisanya tinggal ditulisin lagi. Ya udah, tinggal kalian ditaruh di sini. Nah, 3 pangkat 16 kurang 1 itu jadinya tuh yang ini tadi. Yang kita udah cari semuanya, tinggal ditulis. Terus tinggal apa? Kita coret-coret aja. Nah, 3 tambah 1 per 3 tambah 1 kan hasilnya 1, coret. Ini juga bisa yang 3 pangkat 2, 3 pangkat 4 juga coret. 3 pangkat 8 juga dicoret. Berarti kan tinggal 1 per 3 kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2. Berarti 1 per 2. Jawabannya adalah B. Mudah kan? Oke. Jadi masuk ke nomor 5 tentang logaritma. Sebentar. Jika A sama dengan 2 log akar X, B-nya tuh sama dengan 3 akar X log 4 akar Y, dan C sama dengan 3 akar Y log akar 2 nilai dari A, B, C. Nah, berarti dia tanya adalah perkalian dari semua A, B, C-nya. Iya. Aduh. Nah, A, B, C kita tinggal mengkalikan mereka semua. Nah, ya udah. 2 log akar X. Kita bisa ubah dia jadi 2 log X pangkat setengah. Kenapa? Karena akar ini kan kalau nggak ditulis dia sebagai base angka berapa, kan kita langsung kita bisa langsung asumsi bahwa ini tuh akar 2. Nah, kita bisa ubah dia jadi pangkat. Gimana? X ini kan selalu pangkat 1. Karena nggak ada apa, berarti X1 pangkat X pangkat 1 per 2. Nah, terus yang 3 akar X kita juga bisa ubah dia jadi X sepertiga. Kayak gini ya. Terus akar 4Y ini juga bisa jadi seperempat. Ini jadi sepertiga. Aku hapus aja biar Pak. Ini ya jadi sepertiga. Log akar 2 berarti juga 2 pangkat 1 per 2. Nah, ini ingat
sifat dasar dari logaritma. Ini ada beberapa aku cantumin dari internet, sifat dasar logaritma. Nah, yang di sini kita tuh pakai yang ini. Kenapa? Karena kita pakai ada pangkat-pangkatnya. Jadi, kalau A pangkat M, logaritma B pangkat N itu sama dengan tinggal pangkatnya itu kita jadikan pecahan. M per N sama dengan A log M. Nah, berarti dari sebentar. Oke, berarti dari 2 log pangkat 2 log X pangkat setengah kita bisa ubah dia jadi karena 2 ini pangkatnya 1, berarti dia jadi jadi setengah ya. Dia berarti jadi setengah. Bentar. 2 log X setengah berarti A pangkat N. Oh iya benar-benar. Maaf ini salah. Hapus dulu ya. Jadi 2 log X setengah. Nah, sebenarnya di sini tuh kan ya nggak ada 2 log X ini kan sebagai suatu kesatuan. Nah, di sini pangkatnya cuma setengah. Berarti yang dipakai itu cuman dia itu sama dengan ya setengah per 1 gitu. Dia jadi ya setengah. Ya benar ya. Terus X pangkat sepertiga log Y pangkat seperempat. Berarti tinggal pangkatnya Y itu seperempat per 1/3. Berarti kan ini sama dengan 1/4 dibagi 1/3. Berarti sama dengan 1/4 kali 3/1. Berarti jawabannya 3/4. Nih ya, kita ubahin jadi 3/4 X log Y. Terus ini setengah dibagi sepertiga. Berarti kan jadinya 3/2 Y log 2. Nah, ya udah tinggal kita pisahin angka-angka pecahannya ini kita pisahin dan juga kita juga pisahin dia yang bersama logaritmanya. Ini tinggal dijumlah setengah kali 3/4 kali 3/2 kan berarti 9 kali 2 kali 4 8 kali 2 16 berarti 9/16 2 log 2. Nah, hasilnya berarti adalah 9/16. Bang, bisa. Oke, masuk ke nomor 6. Ini tuh masuk ke materi probabilitas. Kalau nggak salah ini di kelas 12 akhir ya. Ya, jika dibuat 5 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, peluang angka di kedua ujung sama-sama ganjil atau sama-sama genap adalah. Nah, ini tuh sebenarnya gampang, cuman mungkin agak meribetkan sedikit karena kalian harus berlogika di sini. Nah, jadi ada 5 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia kalau kayak gini itu kalian buat dia jadi ada tabel gitu atau enggak mungkin kalian juga bisa buat gini. Ini slot gini. Gini ada 5 ya, karena dia ada 5 angka. Jadi buat ada 5 slot. Nah, dia bilang angka di kedua ujung berarti yang di sini sama yang di sini itu ada harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, berarti kita buat dia menjadi 2 kemungkinan, 2 slot gitu. Nih ya. Kenapa? Karena yang ini untuk ganjil, yang ini nih untuk genap. Nah, kalau di kedua ujung yang sama-sama ganjil yaitu yang pertama, nah dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kira-kira yang ganjil itu ada berapa sih? Ada berapa angka? Ada 3 angka kan? Yaitu terdiri dari 1, 3, dan 5. Nah, mungkin kita bisa isi dari yang depan dulu. Berarti yang depan ini ada kemungkinan 3 angka yang menempati. Tulis 3. Bisa. Nah, yang di terakhir, itu kan ada ganjil juga. Nah, tapi dari 3 angka bilangan ganjil itu, satunya itu udah dipakai. Entah itu yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Pokoknya dari 3 itu udah ada satu yang dipakai, jadi yang di depan.
Berarti kan tinggal 2 angka lagi nih kemungkinan ganjil, tulis 2. Nah, terus yang tengah gimana? Nah, dari 5 angka kita udah mengambil 2 angka. Berarti kan tinggal 3 angka. Ya udah di sini berarti bisa aja ada kemungkinan 3 angka. Nah, udah ada 3 slot. Nah, ini udah make 3 angka. Berarti kan ini sisa 2 kemungkinan. Ini tinggal sisa berapa? Karena udah 4 slot dipakai, dengan 4 angka dipakai dari 5, berarti kan tinggal 1. Tulis 1. Terus, oh ya, ini jangan lupa di compute, ini tuh harus dikali semua ya. Bukan di jumlah, tapi dikali, yaitu 3 kali 3, 9, kali 2, 18, kali 1, 18, kali 2, 36. Nah, untuk yang genap gimana? Jadi kalau yang genap, dia bilang di kedua ujung ini sama-sama genap. Nih, sama-sama genap. Nah, kalau bilangan genap itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu ada berapa aja sih? Ada 2 dan 4. Itu cuman 2 angka. Nah, kita isi dulu dari slot yang depan. Jadi dari 2 angka ini, kan ada kemungkinan dua-duanya bisa mengisi yang depan. Berarti masih ada 2 kemungkinan. Terus isi yang paling belakang. Paling belakangnya kan harus genap juga. Tapi bilangan genap dari 2 angka ini, 2 dan 4, udah dipakai nih di slot yang pertama. Berarti kan tinggal 1 kemungkinan kan. Entah itu bisa 2 atau 4, berarti 1. Nah, kita udah pakai 2 slot untuk 2 angka dari 5 angka. Berarti kan tinggal sisa 3 lagi. Ya udah bisa tulis jadi 3, 2, 1 sama kayak yang atas. Berarti yang ini hasilnya berapa? Dikali 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Untuk yang genap. Nah, kita tinggal nyari peluangnya. Nah, ingat di sini ada kata atau. Ini jangan disepelein ya. Atau itu artinya apa sih? Atau itu artinya tambah. Kalau dan itu kali. Ini tulis saja dan kali atau tambah. Berarti peluangnya tinggal kalian tambahin 36 tambah 12 kayak di sini ya. Peluang adalah NA per NS 36 tambah 12 per 5 faktorial. Apa itu 5 faktorial? Ini ada NS itu ruang sampelnya. Berarti ini dari 5 angkanya ini, itu 5 faktorial. Berarti 36 tambah 12, 48. 5 faktorial itu apa? Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Pokoknya faktorial itu tergantung bilangannya. Jadi kalau 5 faktorial, kamu tinggal mengkalikan 5. Kalikan dia dengan bilangan sampai dengan 1. Ya, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Dan biasa itu, dia backward gitu. Jadi kalau misalnya 3 faktorial, berarti ya backward 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial, 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Gitu. Nah, ini tinggal di compute aja. 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120. Berarti 48 per 120 sama dengan 4 per 10. Ini bisa dikecilin ya, sama-sama dibagi 12. Berarti jawaban yang benar adalah D. Benar. Oke, nomor 7. Mungkin kalian bisa baca soal dulu. Ini udah ya. Kita bahas aja. Ini tuh tentang sin, kostan, dan identitas trigonometri. Maaf. Oke, jadi kita bisa langsung kerjain aja. Ini juga gampang sih. Ini tinggal kalian hafalin aja identitas trigonometri itu gimana-gimana apa aja. Nah, ini kita masuk ke, yaudah ini sin theta, dibuka kurung, tan theta tambah kotangan theta. Kotangan itu apa sih? Kotangan itu adalah kebalikan dari tan. Itu 1 per tan theta. Kotangan theta. Nah, tulislah dia 1 per tan theta. Tambah cos theta per 1 kurang sin kuadrat theta. Nah, ini ada identitas juga, jadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Berarti 1 kurang sin, berarti ini kalau misalnya 1 dikurang sin kuadrat theta, sama dengan ya cos kuadrat theta. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari tan theta tambah 1 per tan theta, ini bisa kita
jadikan persamaan ya, karena kan dia gini ya, tan theta per 1. Karena kan bilangan yang dipersatukan itu kan nggak ditulis ya per satunya. Ya sama dengan bilangan itu sendiri. Tambah 1 per tan theta. Nah, ini tuh bisa kita sederhanain dulu. Terus, gini-gini. Tan itu kan sama dengan sin per cos. Sin per cos. Oke, berarti ini sama dengan sin per cos theta. Jangan lupa tambah 1 per tan theta. Berarti kan ini adalah kebalikan dari si tan theta. Kalau tan theta sin theta per cos theta, kebalikannya berarti ya cos theta tambah cos theta per sin theta. Nah, gitu. Berarti dari situ kita bisa mengcompute dia. Jadi kan pecahan kayak gini. Ini tuh gampang. Ini kayak pecahan biasa, penambahan pecahan biasa tambah cos theta per sin theta. Ini tuh ya tinggal kalian gini kan, samakan penyebut, berarti kalikan cos theta per kali sin theta, berarti ini tinggal dikalikan ke sini, dibagi, ya dibagi kan cosnya hilang ya, tinggal sin theta dikalikan ke atas, kali bagi, berarti sin kuadrat theta. Nah, kalau yang sebelahnya gimana? Ini ditambah ya, karena di sini ditambah, cos theta sin theta dibagi sin theta. Sin theta-nya hilang. Jadi cos theta-nya aja. Cos theta dikali sama cos theta. Cos kuadrat theta. Ya, jadi yang ini. 1 per cos theta. Nah, ini kan perkalian ya. Jadi sin theta kali persamaan di dalam sini, ini tuh kita bisa coret ke penyebutnya. Karena ada sin, coret sin, sin. Nah, dia jadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta per cos theta. Nah, tadi ingat nggak persamaan kita yang pertama? Kalau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta tuh sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 per cos theta. Nih ya, jadi kayak gini, ditambahin 1 per cos theta, tinggal dijumlahin aja, berarti kan 2 per cos theta. Nah, kenapa ini tiba-tiba jadi 2 secant theta? Nah, ini sebenarnya sampai sini itu udah benar, tapi kalian harus lihat pilihannya. Apakah dia bentuknya kayak gini? Kalau nggak ada, kita harus ubah dia jadi non-pecahan. Nah, gimana? Jadi, 2 per cos theta. Nah, sebenarnya apa sih arti cos itu? Kalau kotangan itu kan berkebalikan sama tan. Kalau sin itu berkebalikan sama cosec. Kalau cos itu berkebalikan dengan secant. Nah, berarti 2 per cos theta itu juga sama dengan ya 1 per secant theta. Kebalikannya. Ini 1, kok coret? 1 per secant theta. Nah, ini kan sama dengan 2 dibagi 1 per secant theta. Udah 2 kali secant theta per 1. Sama dengan 2 secant theta. Jadi jawaban yang benar adalah E, 2 secant theta. So, nomor 8, titik AB terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat tambah 1 kurang B kuadrat X kurang 56 jika A kurang B sama dengan 7, maka nilai AB adalah. Ini tuh termasuk ke materi persamaan garis lurus PGL yang ada gradien-gradiennya. Oke. Oh my god. Oh, maaf. Ini bukan persamaan garis lurus, maaf. Jadi yang persamaan garis lurus itu yang ini nomor 9. Nomor 8 ini adalah cuma titik. Ini tinggal substitusi aja sih. Gampang. Nah, jadi kan dia bilang terletak pada grafik ini ya. Sehingga berlaku, oh ya ininya juga sama. Berarti kita tinggal substitusi X ke A dan Y ke B. Berarti Y-nya B sama dengan B, X itu apa? X adalah A. Berarti A kuadrat tambah 1 kurang B kuadrat. X itu A kurang 56. Nah, dapat jadi kayak gini. Terus,
kita pindah ruas. Yang semua AB itu kita jadikan ke kanan, 56-nya kita jadikan ke kiri, berarti pindah ruas karena negatif, pindah ruas jadi plus. Terus 56, ya. Berarti ini kan bisa ditulis jadi A kuadrat B ditambah, ini tinggal kalikan ke dalam ya, 1 kali AA. Ini dikali berarti min AB kuadrat, B-nya pindah ruas min B. Dapat. Nah, ini kita bisa dekatkan dia yang sesama kuadrat ya. Kuadrat B ya ini salah, ini negatif AB kuadrat tambah A kurang B. Nah, A kuadrat B kurang AB kuadrat itu kan bisa ditulis sebagai AB A kurang B. Kenapa? Karena A kali A kuadrat. A kuadrat B. AB kurang kali min B berarti A min B kuadrat. Min A B pangkat 2. Ya. Ini jadinya gini ya. Nah, dia bilang A kurang B adalah 7. Berarti tinggal masukin aja A kurang B di sini 7. Berarti yang mana sama dengan AB kali 7 ditambah di sini A kurang B juga 7. Berarti 5 sama dengan 7AB tambah 7. Ini 7-nya pindah ruas berarti dia dikurang 56 kurang 7 sama dengan 49 sama dengan 7AB. AB-nya berarti pindah ruas juga 9/7 sama dengan 7. Jawabannya A7. Nah, nomor 9 baru masuk yang garis-garis lurus yang ada gradiennya ini. Oke, kita langsung aja. Oke, kalian bisa baca soalnya dulu. Oke, kita bahas aja. Nah, dia bilang agar sistem tersebut tidak memiliki tepat satu solusi. Maka A-nya itu sama dengan berapa. Jadi kalau misalnya dia minta tidak memiliki tepat satu solusi, itu ada kedua kemungkinan. Bisa aja dia berimpit banyak solusinya. Kalau banyak solusi kan nggak satu solusi. Tapi bisa juga nggak punya solusi sama sekali. Itu kan juga nggak punya satu solusi. Dua keadaan ini terjadi saat M1 sama dengan M2. M ini adalah gradien. Nah, jadi ini ada persamaan garis gini-gini ya. Nah, di sini kan ada XY, berarti kita bisa pakai yang ini. Jadi kalau misalnya persamaan garisnya kayak gini, gradiennya itu adalah min A per B. Nah, ini kita pakai persamaan yang ini dulu ya, yang A kuadrat X kurang 3Y sama dengan 1. Nah, dia bilang kalau misalnya kayak gini, itu rumus gradiennya adalah min A per B. Berarti kan nih, min A per B ini apa? Jadi A-nya ini adalah koefisien dari X. Nah, B-nya ini adalah koefisien dari Y. Nah, berarti di sini min A per B-nya, min koefisien dari X adalah min A kuadrat per koefisien dari Y adalah min 3. Ini kan min coret, berarti jadi A kuadrat per 3. Nah, terus ini beda, maksudnya ini kayak ada garis baru gitu. Nah, dia bilang ini kan M1 ya. Nah, M2. Nah, ini juga gampang dari persamaan yang ini yang kedua. Ini persamaan garis lurus 1 yang ini 2. Kita juga cari M-nya yaitu min A per B. Nah, koefisien dari X-nya itu adalah 4/3 kali A tambah 3/2. Agak panjang, cuman nggak apa-apa. Tetap tulis, yaitu A itu ingat koefisien dari X. Koefisien itu apa? Semua angka yang ada di depan X. Mau sepanjang apapun angkanya, kalau di depan X itu termasuk koefisien. Nah, terus per B. Ini langsung mereka minusin ya. Nah, B-nya adalah 1/A tambah 1. Nah, tinggal kita samain M1 sama dengan M2. Ya udah, dari persamaan ini kita samain ke M1-nya. Nih ya, nih kayak gini. Berarti nih ya, jadi kan dia ini hapus dulu aja. Nih. Ini kita bisa kali silang ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. 3 kali min 4/3 kali A tambah 3/2. Ini nggak cukup ya. Kali A kuadrat kali
1 per A tambah 1. Nah, ini bisa kita kaliin. Ini kan bisa dicoret. Jadi min 4 kali A tambah 3 per 2. Terus yang ini juga bisa dicoret jadi A ya. A kuadrat per A ini sama dengan A kali A per A. Coret-coret berarti hasilnya ada A1. Ini sama dengan A tambah 1. A tambah A kuadrat. Kenapa? A kuadrat tambah 1. Oke. Nah, ini tuh bisa dimasukin ke dalam juga. Berarti min 4A. Min 4 kali 3, min 12 bagi 2, min 6 sama dengan A tambah A kuadrat. Nah, ini tuh bakalan jadi persamaan garis baru. Itu jadi kayak gini kan. Nah, ini kan tadi kita sampai sini. Berarti dia sama dengan A kuadrat tambah A. Ini pindah ruas jadi tambah 4A tambah 6 sama dengan 0. Jadi A kuadrat tambah 5A tambah 6 sama dengan 0. Jadi yang kayak gini. Ya udah tinggal kamu cari. Tinggal kalian cari. Ini tambah ya, cari faktor-faktornya. 1 sama 6. Nggak bisa lah, nggak ada yang bisa dikurang. 3 sama 2 lah. Ya, karena 3 tambah 2, 5. 3 kali 2, 6. Berarti, karena sama dengan 0, berarti A-nya min 3 sama A sama dengan min 2. Ya, karena A min 3 min 2, ya benar. Nomor 10, masih logaritma. Ada jawabannya. Sudah, kalau apa? Ya, nilai Y yang memenuhi sekian adalah. Nah, ya udah, ini tinggal kalian buat logaritma. Ini tinggal ingat karena ada akar-akar, kita ubah dia jadi pangkat dari akarnya itu. Nah, ini akar, ini salah, ini maksudnya akar pangkat 2 ini. Nah, akar 2. Akar 2 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat kan jadi 2 pangkat setengah. Terus akar 2 dari X kan sama dengan X pangkat setengah. Ya berarti udah benar. Akar X bersama dengan ya X setengah. Sama. Terus log B sama dengan Y. Ini kan pangkat 4 bisa diubah, dikecilin ya. Jadi 2 pangkat 2. Nah, ingat tadi kalau ada kayak gini tinggal M per N. Berarti setengah per setengah. Sama dengan kan setengah kali 2. 2 per 2. Ini 1 per 1 setengah. Berarti kan 1 kali 2 ya. Ini 2. Kalau yang ini 1 per 2. 1 per 2. Ini 1 per 2 ya. Benar. Ini karena 1 habis ya. Bukan habis sih. Lebih kayak 1 dikali 2 log S ya. Hasilnya 2 log S sendiri. Berarti kan ya, berarti kan ini tinggal, ini bisa kita compute sih, sebentar. Nah, ini kan tadi jadinya 2 log X dikali 2 X log Y. Nah, ini bilangan aslinya kita pisahin dulu dia di sini. Jadi kan tinggal yang logaritma sama logaritma ini kita bisa compute ya. Ini karena sama, jadi bisa langsung aja jadi 2 log B. Nah, gini. Terus yang ini masih sama. Nah, terus kan ini sesama 2 log B bisa dicoret ya, karena dia sama dengan bisa coret. Terus berarti tinggal 2 sama dengan setengah Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 4. Oke, saya. Kalau ternyata udah habis, jadi mungkin pembahasan soal kita sampai di sini aja, sampai nomor 10. Buat kalian yang mau mengakses e-book kita dan juga ada latihan soal, jangan lupa kerjain latihan soalnya bisa lewat description box ya. Terus terima kasih juga kepada donatur Let's Studying sudah membiayai bahan pembelajaran ini. Nah,
Mungkin dari aku sih sekian mungkin. Jadi, mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan kata, terus mungkin kalau kurang dimengerti, dan juga jangan lupa untuk terus support Let's Study. Kalau misalnya kalian suka banget nih sama konten-konten kita, kalian bisa bisa share konten kita, bisa subscribe, like, comment, follow, kayak apapun itu. Tapi kalau kalian mau donasi juga bisa, yaitu dengan cara scan kris di ini salah, seharusnya dipisah di samping ya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!